Halo teman-teman semua, perkenalkan kami adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 60 BPS 2021. Kami ingin membahas mengenai 97.000 ASN, benarkah fiktif? Selain itu, kami ingin mengaitkannya dengan nilai-nilai aneka ASN. Kami adalah kelompok 2 yang beranggotakan Made Indra Prasetya, Hani Imtihana, dan Riswanti Ifdawalni Berutu. Data fiktif PNS, kok bisa terjadi? Menurut KBBI, fiktif diartikan sebagai khayalan. ASN fiktif tersebut diduga tidak ada orangnya dan cukup misterius. Pada bulan Mei 2021, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengungkapkan terdapat sejumlah 97.000 ASN merupakan ASN fiktif. Pasalnya, kasus data fiktif tersebut telah dimulai sejak tahun 2002. Sehingga selama rentang tahun 2002 hingga tahun 2014, database dalam BKN 97.000 data fiktif tersebut masih masuk di dalamnya. Pada tahun 2014, kejanggalan tersebut diketahui ketika BKN melakukan pembaruan data via website dan ditemukan sebanyak 97.000 ASN tidak melakukan verifikasi. Padahal, sesuai dengan PUPNS tahun 2014, ASN diwajibkan melakukan updating pendataan secara pribadi. Setelah dilakukan penelusuran, 97.000 ASN tersebut, beberapa di antaranya merupakan ASN yang telah meninggal, ASN yang telah diberhentikan, dan ASN yang melakukan cuti di luar tanggungan negara. Lalu, mengapa data fiktif ASN cukup meresahkan? Adanya data fiktif tersebut cukup meresahkan mengingat 97.000 PNS fiktif tersebut masih mendapatkan hak berupa gaji dan pensiun pada rentang 12 tahun setiap bulan. Tentu, hal tersebut menimbulkan kerugian negara yang cukup besar akibat sistem pembaruan data yang kurang tepat. Pertanyaan besarnya adalah, kemanakah larinya gaji yang dikeluarkan oleh negara tersebut? Adanya data fiktif tersebut dapat menjadi celah dan kesempatan pihak lain untuk mengalirkan gaji tersebut ke rekening para oknum, sehingga dikhawatirkan dapat menjadi celah korupsi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu dapat menimbulkan opini publik, dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan profesionalitas pemerintah selaku pelayan publik. Apa penyebab masalah tersebut bisa terjadi? Apakah dari sisi instansi terkait yang kurang proaktif dalam melakukan pelaporan kondisi pegawainya? Atau dari sisi ASN sendiri yang kurang proaktif dalam melakukan pembaruan data diri pribadi? Atau dari segi BKN selaku lembaga yang memanajemen data seluruh ASN di Indonesia? Kasus data fiktif ini dari luar mungkin terlihat sepele, namun dampak yang dihasilkan cukup signifikan. Kasus ini bisa saja berujung pada berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada ASN, bisa saja menyebabkan kerugian uang negara, dan bisa saja memunculkan kesempatan korupsi. Maka dari itu, isu ini haruslah kita identifikasi. Jika kita identifikasi, kasus data fiktif ini disebabkan oleh pendataan manual hingga tahun 2014, sehingga mungkin terjadi arsip yang hilang. Serta bisa saja disebabkan oleh ASN yang tidak proaktif dalam mengisi data secara online. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kasus ini dapat berakibat jatuhnya kepercayaan masyarakat kepada ASN. Padahal, sebagai ASN, kita harus bertanggung jawab untuk melayani masyarakat. Jika tidak segera diselesaikan, kasus ini bisa saja menimbulkan kerugian negara, karena negara membayar gaji
untuk pegawai yang fiktif. Ataupun juga data fiktif tersebut dimanfaatkan oleh oknum untuk mendapatkan gaji lebih, yang mana adalah salah satu bentuk korupsi. Adapun solusi dari permasalahan ini adalah dengan memberikan hukuman bagi ASN yang tidak segera melakukan verifikasi data dirinya. BKN juga membuat sebuah aplikasi mobile yaitu MySAPK untuk mempermudah update data diri melalui handphone masing-masing ASN. Bagaimana peran kita sebagai ASN dalam mencegah kasus data fiktif seperti ini agar tidak terulangi lagi? Caranya adalah dengan menerapkan nilai-nilai dasar yaitu Aneka. Setelah kita mengetahui apa yang menjadi masalah inti, penyebab, dan solusi untuk masalah data fiktif ASN, mari kita lihat pula apa kaitannya terhadap nilai-nilai dasar Aneka. Nilai-nilai dasar Aneka ialah nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama ialah akuntabilitas. Sebelumnya kita tahu bahwa masalah munculnya data fiktif ini diakibatkan karena instansi tidak melaporkan dengan baik dan benar terkait kondisi ASN yang berada di instansinya. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tugasnya sebagai ASN di instansi tersebut. Yang kedua, nilai nasionalisme. Seperti yang kita tahu, nasionalisme ialah suatu sikap atau paham yang kita pahami untuk mencintai bangsa dan negara. Masalah data fiktif ASN tadi menunjukkan kurangnya koordinasi antara ASN untuk saling mengingatkan tupoksinya masing-masing. Ini yaitu mengupdate data mandiri pada tahun 2014. Kemudian, masalah ini semakin menunjukkan bahwa tidak ada rasa persatuan antara ASN maupun antar instansi. Tentu hal ini akan menyulitkan kita untuk mencapai tujuan nasional. Berikutnya nilai etika publik. Dari masalah ini terlihat bahwa pembuat kebijakan serta pelaksananya tidak melakukan dengan baik dan benar sesuai dengan standar yang ada. Sehingga terjadilah manipulatif data yang ada pada data ASN. Kemudian dengan maraknya pemberitaan ini akan memperburuk citra ASN di kalangan masyarakat. Dengan buruknya citra ASN ini akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan publik kepada ASN. Selanjutnya ada nilai komitmen mutu. Alasan utama terjadinya masalah data fiktif ini ialah kurang baiknya pendataan ASN yang telah dilakukan selama ini. Lalu, perlu dilakukannya suatu inovasi untuk melakukan pendataan yang lebih baik dan pengawasan yang lebih baik pula. Hal ini pertanggungjawaban dari semua aspek maupun pembuat kebijakan serta pelaksananya. Yang terakhir ialah nilai anti korupsi. Seperti yang kita tahu, korupsi ialah penyalahgunaan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Diketahui bahwa 97.000 ASN yang terdaftar dalam data fiktif tersebut tetap menerima gaji dan pensiun dari negara ini. Tentu hal ini memungkinkan terjadinya kecurangan baik dari oknum PNS fiktif tersebut maupun oknum tertentu yang dilindungi oleh instansi tertentu untuk memperkaya dirinya sendiri. Tentu hal ini akan sangat merugikan negara kita. Nah, itulah kaitan antara nilai dasar Aneka terhadap masalah data fiktif ASN. Mari kita sebagai ASN melaksanakan nilai-nilai dasar Aneka dalam keseharian kita dan menularkannya kepada rekan kerja kita agar tujuan publik dapat terpenuhi. Jadikanlah ASN sebagai bentuk kesempatan kita untuk membangun negeri, bukan dengan protes, tapi dengan kinerja. ASN masa kini, ASN beraneka.